Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang dengan seseorang. Langsung saja. Assalamualaikum Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wafi. Ya, bagaimana kabarnya Hashim? Alhamdulillah sehat, cerdas luar biasa, Allahu Alhamdulillah. Akbar. Gimana ini Mas Masya Wafi sendiri? Allah. Aku sendiri alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kan ini udah lama banget ya kita gak ketemu. Terakhir kali waktu itu Iya nih. pas banget sebelum kampus lockdown kita sempet kopi bareng ya malamnya itu. Dan tiba-tiba besoknya sudah lockdown dan kita gak bisa kemana-mana. Iya. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan meskipun menggunakan platform voice call, apa sih video call ya, bukan voice Iya, call video ya, call. pakai Google Meet. Nongkrong virtual deh. Nah, pasti iya nongkrong virtual, tapi kita belum bisa sambil ngopi ya, soalnya masih Siap, siap. puasa. Tinggal bentar lagi sih, udah berapa menit lagi nih. Oke, kita memanfaatkan waktu ini ya. Mesti ada perbedaan ya kan, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dah. Dari Hasim sendiri yang berbeda di kegiatan sehari itu seperti Iya. apa? Jelas berbeda, Mas. Kalau dari segi kegiatan, saya lebih dominan berkegiatan di rumah. Seperti itu. Dan beda. Kalau di luar itu kan biasanya kita sering ngumpul-ngumpul dengan diskusi-diskusi kecil. Namun sekarang kita diskusinya tetap di rumah. Berarti mengurangi sebisa mungkin kegiatan yang di luar ya? Iya, sebisa mungkin untuk sekarang ini karena kita sebagai warga Indonesia yang baik ya sih harus Insya Allah, bisa iya dong. Harus patuh pada gimana? peraturan pemerintah Iya, ya kan? Oke. Nah, kan Hashim ini sekarang menjabat sebagai kepala sebuah departemen yang dimana itu organisasi yang besar gitu kan di luar kampus. aduh, Nah, kepala pasti ada kepala perbedaan kan departemen apa sekolah ini? Saya hanya sama ekor masukkan kepala. aduh jangan gitu deh. Gimana tadi? Em, pasti ada perbedaan kan sebelum sama setelah pandemi ini. Nah, perbedaannya seperti Ya, apa? baik untuk perbedaannya sendiri, eh, perbedaannya hanya kita ketika masih belum ada pandemi ini sering bertatap muka secara langsung walaupun sekarang kita menggunakan media sosial atau social distancing gitu. Oke, berarti kayak perbedaannya itu lebih ke nggak bisa bertemu secara langsung gitu ya, dan mungkin koordinasinya juga apakah itu terdampak gitu Sim, Kalau koordinasinya, untuk komunikasi. komunikasi ada sedikit kendala juga sih. Kalau kalau ya kita paham lah ya ketika kita berdiskusi secara langsung itu kita apa namanya tanyakan dengan praktekkan langsung di depan orangnya gitu loh. Nah kalau di sekarang ini agak sulit untuk memahamkan apa spekulasi yang ada gitu. Oh iya, jadi kalau komunikasi dengan lewat chat atau ya semacam itu lebih banyak ini ya, kayak spekulasi dari berbagai sudut pandang gitu ya, jadi mungkin Ya, perspektifnya berbeda gitu ya. ya. Kadang Oke, iya dan itu kendalanya cuman kita sulit untuk menyatukan satu frekuensi aja sih. iya 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 sih. Oke, proker-proker sendiri gimana kabarnya itu? Kalau untuk proker-proker sendiri, jelas yang tadinya offline kita alihkan menjadi online. Kayak contohnya pengajian-pengajian, rutinan-rutinan seperti itu. Eh, ya, tetapi alhamdulillah tetap berjalan walaupun eh, apa ya, tidak semuanya itu bisa ikut andil. Namun kami tetap bisa melaksanakan dan malah justru ini dampaknya lebih menurut saya mas ya dampaknya lebih positif atau lebih eh, ngena untuk masyarakat yang lain seperti itu. Gimana itu? Kok bisa lebih mengena ke masyarakat? Jadi eh, kalau di offline ya kita contohnya nih kita mau rutinan pas waktu masih di kampus masih di kosan namun terkendala motor terkendala yang lainnya sehingga tidak bisa datang ke tempat majelis tersebut.
Namun Dan dengan sekarang dirubah ya, dengan live di namun IG atau seperti itu ya. iya, jadi lebih santai lah. Tapi eh, saran aja sih, walaupun kita lebih santai mengikuti majelis-majelis tersebut, kita harus tetap menjaga adab seperti itu. Betul sekali ya, Syim. Oke, berarti ini ya kalau misalnya pengajian online via live Instagram misalnya. Nah, itu Hmm. kita bisa sambil rebahan gitu kan di tempat Nah, tidur ya, gitu sambil ngapain makan atau apa gitu. Bahkan bisa sambil apa ya? Ya udah gak usah disebutin ya. nah iya, itu yang perlu Kayak kita iya ya. minimalisir sih. Jadi ketika kita menghadap guru, walaupun dari secara virtual, sebisa mungkin tetap adabnya digunakan seperti itu. Oke. Iya sih. Nah, proker-proker mesti banyak yang diubah jadi online dan ya seperti itulah. Dan apakah ada yang diunduh juga? Yang diundur, oke, yang diundur itu apa ya tadi? Ya, seminar. Untuk seminar itu kita diundur. Yang mana awalnya kita sudah membuat schedule yang sedemikian rupa, udah tinggal hamin 1 minggu ternyata ada pandemi, insya Allah. Ya, Iya ya. Emang semua yang sudah kita rencanakan tuh ya cuma Allah yang bisa menentukan gitu ya iya. Sim ya. Oke. Dan dari kamu sendiri udah ada targetan atau belum tuh? Kalau misalnya seminar yang kamu sebutin itu diundur, jadinya bulan apa gitu atau belum ada gambaran sama sekali gitu? Kalau untuk rancangan bulan itu insya Allah bulan Agustus, Mas. Namun kita juga tidak bisa eh, apa namanya menentukan secara mutlak kan, karena dari pemerintah juga belum bisa menentukan apa akhir dari pandemi tersebut. Jadi kita tetap Iya. mengikuti himbauan pemerintah saja. Buat organisasi-organisasi nih, organisasi yang lain baik dari birokrasi maupun di luar birokrasi itu sebisa mungkin peran organisasinya bahwa kita mahasiswa aktivis. Nah, mahasiswa aktivis tunjukkan bahwa kita itu bisa berkontribusi untuk masyarakat. Contohnya dengan kita bisa membuat penggalangan dana atau apa buat menyumbangkan membeli masker dan lain sebagainya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, karena bukan 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 berarti masyarakat itu ada sebagian, bukan berarti masyarakat itu tidak mau mengikuti anjuran pemerintah, namun Mm. mungkin saja bisa terkendala secara finansial sehingga tidak bisa membeli masker dan lain sebagainya seperti itu. Ya sih, Santai. memang benar sekali masih banyak masyarakat kita yang apa namanya ekonominya itu masih susah dan mereka itu masih harus keluar untuk bisa bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan suap nasi gitu. Mereka bahkan apa namanya cuma berpikir hari ini tuh mau makan gimana gitu loh, nggak mau berpikir besok besok lagi tapi cuma Iya, hari itu gitu loh. Dan apalagi buat masyarakat yang eh, harus lockdown harus stay di rumah itu mereka bagaimana gitu ya kan. Nah dari Hasim sendiri harapannya bagaimana di kondisi seperti harapannya itu? tentunya kita semua juga ini ya, semoga pandemi ini cepat berakhir baik di Indonesia maupun dunia seperti itu. Amin. Harapanku yang paling terpenting adalah oke, kita sekarang social distancing, kita sekarang physical distancing. Yang dulu pepatah bukan sih mas yang itu awalnya bersatu kita teguh. Iya pepatah itu. Oke. Nah, walaupun kita dianjurkan social distancing, physical distancing, kita mungkin dulu konteks pepatah yang mengatakan ber berapa Halid, Bersatu kita teguh. ya, Oh bersatu kita iya. teguh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu mungkin buat pepatah yang dulu ya. Namun sekarang bisa dibuatkan bersatu kita teguh, bercerai kita tetap utuh seperti itu.
Masya Allah, berarti di konteks ini maksudnya meskipun kita jauh-jauhan ada jarak gitu, bahasanya physical distancing, social distancing atau LDR mungkin ya. Nah, itu kita tetap Hmm. bisa bersatu asalkan kita bisa menjaga silaturahim gitu ya itu ya. Iya, iya. Benar. Ya, dan pada sekarang ini silaturahim bisa dilaksanakan secara tidak bertatap muka secara langsung gitu kan ya. Iya, benar. Misalnya seperti ini kita ini kan pakai Google Meet gitu. Dan bahkan kalau misalnya buat teman-teman yang nggak bisa bersilaturahim dengan cara digital seperti ini, itu silaturahim yang paling bisa dilakukan adalah dengan doa. Kita saling mendoakan Yes. dan doa doa itu bertemu di langit nantinya. Amin, amin, Aku mau amin. masih barusan. Oke. Gak apa-apa, keren tuh, itu Nah, quote yang sangat memotivasi. iya ya, biar kita saling mendoakan gitu ya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan dan pahala dilipat gandakan gitu ya, Sim ya. Ya, ada hikmah di balik puasa dan juga lockdown. Apa itu? Kalau lockdown itu apa namanya? Kalau kalau lockdown itu menghimbau kita sebisa mungkin sendiri lah seperti itu. Ya. Dan hukum puasa itu kan wajib. Jadi Mm. kalau disambungkan adalah kita wajib sendiri. Awas sih, gagal nih, sudah ada. Lanjut, nggak usah ini. Gak Oke, apa-apa, ini dimasukin lucu kok. Oke. oke. Em, Mungkin ini ya hikmahnya dari lockdown ya. Kita bisa lebih banyak memanfaatkan waktu kita buat keluarga gitu kan ya. Ya, Dan jelas. lockdown dan apa ya, di rumah aja itu nggak membatasin ibadah kita karena seperti sholat fardu, tarawih, puasa, mengaji gitu kan, itu nggak harus kita di masjid gitu kan. Tarawih sendiri kan itu bisa dilakukan di rumah dan itu malah bagus kita bisa berjamaah dengan keluarga gitu kan ya buat teman-teman yang harus di rumah aja. Dan kalau aku sendiri sih di desaku alhamdulillah masih ada tarawih berjamaah di masjid meskipun kita menggunakan sajadah sendiri-sendiri terus ada physical distancing di situ, kita kasih jarak gitu biar nggak apa namanya nggak deket-deketan gitu dan kita nggak apa namanya kita menghindari yang namanya salaman gitu. Itu sih mungkin manfaatnya ya kita bisa lebih dekat dengan keluarga gitu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya. Kalau Hasim sendiri seperti apa? Berbicara manfaat, tentu apa ya? Untuk menumbuhkan karakter di momentum seperti ini juga sangat beruntung loh Mas. Maksudnya ketika eh, anak itu sering main dan sekarang adanya pandemi sekarang sehingga anak itu mampu terkontrol oleh orang tuanya seperti itu, baik dari segi eh, kegiatan kesehariannya dan lain sebagainya, sehingga pada instrumen Ramadan kali ini orang tua lebih mudah untuk mengedukasi anak-anaknya seperti itu. Iya sih, itu juga aku melihat kalau teman-teman SD, SMP, dari malah bahkan dari PAUD ya, Ya, itu mereka belajar di rumah menggunakan media TVRI ya, mereka belajar di rumah nonton TV dan itu momen buat orang tua bagaimana biar apa ya mengedukasi anak-anaknya itu biar lebih intensif gitu loh. Kalau selama ini kan mungkin sebelum pandemi itu orang tua lebih menyerahkan anaknya ke sekolah, jadi orang tua ya melihatnya pas di rumah aja gitu kan ya, ya. Kalau sekarang itu karena anak banyak di rumah dan itu orang tua harus mengedukasi, membelajarkan sesuatu pelajaran atau apa itu lebih intensif gitu kan ya. ya, karena untuk Dan itu tantangan tersendiri kan ya ya Sim ya. jelas. Eh, karena perihal menumbuhkan karakter itu sesungguhnya yang paling yang paling ngefek itu ya dari keluarga Mas. Iya iya oke. Kan bukannya madrasatul Oke. ula itu ada di rumah. Iya 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 benar banget.
Oke. Nah, kalau pendapat Hashim itu gimana ya? Kali ini masih banyak dari teman-teman yang bersekolah itu yang ada kendala dalam jaringan atau kendala dalam ya seperti itulah, mungkin nggak punya gadget buat sekolah online atau itu gimana menurut Hashim? Oh iya, di desa saya pribadi juga masih banyak Mas seperti itu dan akhirnya banyak yang berinisiatif atau eh, orang tuanya bahkan anaknya itu lebih condong ke ah sudah aja. Nah, terkait sekolah-sekolahan yang belum mampu menggunakan teknologi sebaik mungkin, tentunya bisa sekolahan itu studi banding atau ya istilahnya studi banding belajar dengan sekolah-sekolahan yang sudah baik menggunakan teknologinya seperti itu dan ya kalau bisa sih pelajaran TIK itu diadakan lagi sih mas. Iya, sempat Iya dihapuskan ya TIK ya. Mungkin ada yang mau Hashim sampaikan buat teman-teman ya, yang menonton. tetap tetap jaga kesehatan, makan jangan telat, puasa jangan bolong. Oke. Siap. Oke, dan Hashim sendiri juga harus semangat dong, Oke. harus menjaga kesehatan juga. Terima kasih sudah bersama kami, Hashim. Sebuah bincang-bincang yang sangat seru. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.